Coba dibayangin, dunia aset kripto yang dulu tuh terkenal banget liar, tanpa batas, kayak nggak ada aturan gitu ya. Sekarang di tahun 2026, tiba-tiba diatur seketat bank tradisional. Nah, hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan soal pergeseran masif regulasi aset digital di Indonesia dan apa sih arti sebenarnya buat portofolio Anda. Gini ya, kalau Anda megang aset digital dalam jumlah yang lumayan, tahun 2026 ini benar-benar jadi titik balik di mana aturan mainnya berubah total. Kita udah nggak ngomongin pasar abu-abu yang aturannya serba nggak jelas. Nggak sama sekali. Sekarang, kita berhadapan sama ekosistem keuangan yang udah sangat terstruktur, matang, dan diawasi super ketat. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang benar-benar krusial. Apakah aset kripto Anda itu benar-benar aman hari ini? Di tengah maraknya serangan siber global yang makin gila-gilaan canggihnya dan bayang-bayang kebangkrutan bursa luar negeri yang pernah bikin heboh dulu, ini tuh bukan sekedar pertanyaan basa-basi loh. Milih tempat buat markil kekayaan digital Anda sekarang, itu udah bukan lagi soal milih aplikasi mana yang antar mukanya paling enak dilihat. Bukan itu. Ini udah jadi keputusan manajemen risiko yang paling penting buat Anda. Keputusan yang benar-benar nentuin apakah Anda bisa tidur nyenyak malam ini atau malah terbangun panik karena tiba-tiba aset Anda terkunci. Era Wild West, masa-masa di mana siapa aja seolah bisa buka bursa kripto dari garasi rumah mereka, itu udah resmi bubar jalan, ya. Kekuasaan pengawasan sekarang udah pindah, dan pindahnya tuh agresif banget, langsung ke tangan Otoritas Jasa Keuangan, alias OJK. Terus apa dampaknya buat Anda? Dampaknya, kripto sekarang nggak lagi cuma dilihat sebagai komoditas spekulatif biasa, kayak barang dagangan. Kripto udah resmi naik kelas jadi inovasi teknologi sektor keuangan. Perusahaan yang ngelolanya sekarang dituntut buat patuh sama tata kelola tingkat tinggi, pengawasan risiko yang super ketat, dan pelaporannya harus setransparan institusi perbankan raksasa. Nah, ini dia peta jalan kita buat sesi kali ini. Kita bakal ngebahas 5 hal utama, mulai dari era baru regulasi kripto di Indonesia, standar keamanan dan ekosistemnya, aturan pajak kripto 2026, pengawasan anti pencucian uang, sampai yang paling penting buat praktek nanti, panduan tarik dana yang aman. Kita masuk ke bagian pertama, era baru kripto Indonesia. Dari Wild West ke standar Wall Street, kita lihat gimana definisinya berevolusi. Coba deh perhatiin, kontrasnya itu tajam banget antara masa lalu pas masih di bawah Bapepti sama standar ketat ala perbankan di bawah OJK lewat POJK 27 tahun 2024 ini. Dulu, kripto diperlakukan cuma sebagai komoditas biasa, jadi kena pajak pertambahan nilai atau PPN. Terus terang aja pengawasannya juga masih lumayan terfragmentasi waktu itu. Tapi sekarang, karena statusnya udah jadi aset keuangan digital, kripto tunduk sama aturan manajemen resiko perbankan yang solid banget. Dan ini nih bagian yang paling saya suka, PPN-nya dihapus. Perubahan gede-gedean ini artinya apa? Artinya profit bersih Anda bisa lebih maksimal dan di saat yang sama platform kripto dipaksa buat naikin standar keamanan mereka ke level perbankan atau mereka harus siap-siap gulung tikar. Lanjut ke bagian kedua, standar keamanan dan ekosistem. Mari kita intip gimana mereka ngebangun benteng triliunan rupiah buat ngamanin aset Anda. Lihat deh angka-angka syarat modal minimum ini. Gila kan? Ini benar-benar bukan bisnis main-main lagi. Penyelenggara bursa aset digital sekarang wajib punya modal disetor minimal 1 triliun rupiah. Untuk lembaga clearing dipatok di angka 500 miliar rupiah. Terus pedagang aset alias aplikasi yang tiap hari Anda buka di HP itu wajib nyetor minimal 100 miliar rupiah. Aturan modal yang fantastis ini sengaja dibikin dengan satu tujuan krusial, buat nyaring agresif dan nyingkirin pemain-pemain kecil yang rentan kolaps. Intinya, OJK mau mastiin cuma institusi raksasa dengan sabuk pengaman likuiditas luar biasa yang boleh megang uang Anda di tahun 2026 ini. Nah, disinilah letak inovasi terpentingnya. Namanya segregated accounts. Ibaratin gini deh, kayak Anda nyewa berangkas di bank. Aplikasi tempat Anda trading itu posisinya cuma kayak pelayan yang nganterin Anda ke depan berangkas, tapi mereka sama sekali nggak megang kunci buat bukanya. Uang fiat Anda disimpan terpisah secara ketat di lembaga clearing. Jadi misalnya nih, amit-amit platform kriptonya tiba-tiba bangkrut besok pagi, uang rupiah Anda 100% aman. Uang itu nggak bisa disentuh apalagi dipakai buat bayar utang perusahaan mereka. Aset Anda ya mutlak milik Anda. Semua perlindungan yang kita bahas tadi itu dibangun di atas pilar-pilar kokoh yang ngebentuk sebuah benteng digital yang nyaris mustahil ditembus. Tiap transaksi Anda langsung dicatat secara independen di Central Financial X, terus dijamin sama Clearing Komoditi Indonesia. Anda juga udah nggak perlu lagi nerapin sistem percaya aja deh sama bursa, karena sekarang ada kewajiban audit independen Proof of Reserves.
Dari sisi teknologi, platform juga diwajibin pakai infrastruktur sekelas militer kayak cold storage, di mana cadangan aset nggak terhubung ke internet sama sekali, dan sistem multi-party computation. Kombinasi ekosistem ini benar-benar ngunci rapat pintu dari resiko peretasan, dan pastinya ngehapus resiko kegagalan sistemik beruntun kayak kasus FTX dulu. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, aturan pajak kripto 2026. Ini nih perubahan yang super nguntungin, apalagi buat Anda yang portofolionya gede. 0,21%. Angka kecil ini benar-benar kabar paling monumental buat investor kripto di Indonesia. Coba aja bandingin sama pajak penghasilan konvensional atau instrumen keuangan lain, yang pajaknya tuh kadang bisa ngerogoh keuntungan Anda dalam banget. Angka 0,21% ini tuh sangat-sangat bersahabat. Tarif PPh final baru ini praktis ngejadiin struktur pajak kita di tahun 2026 sebagai salah satu yang paling menguntungkan di dunia, baik buat sekedar nyimpan maupun trading aset digital. Dan alasan kenapa bisa sebersahabat itu adalah karena status kripto sekarang udah sejajar sama surat berharga lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025. Makanya ucapkan selamat tinggal sama PPN, beban PPN yang dulu selalu ngekor di tiap transaksi, sekarang udah dihapus bersih. Fokus pajaknya cuma di PPh final pas Anda jualan aja. Oh ya, satu lagi yang nggak kalah keren. Bursa resmi sekarang udah langsung terintegrasi sama sistem coretex nasional kita. Artinya apa? Riwayat pajak Anda bakal kecatat otomatis dan transparan. Lapor SPT tahunan udah pasti jauh lebih rapi dan bebas pusing. Bagian keempat, pengawasan anti pencucian uang. Kita lihat seberapa ketat sih radar PPATK sekarang ngawasin aliran dana ini ya. Kalau kita lihat dokumen resmi dari PPATK ini, pesannya benar-benar jelas. Udah nggak ada lagi yang namanya zona abu-abu. Negara lagi proaktif banget nutup semua celah aliran dana gelap. Pergerakan dana tunai berapapun selama nyentuh angka 500 juta rupiah atau lebih dalam satu hari kerja, itu bakal otomatis memicu radar regulator. Aturan laporan transaksi keuangan tunai ini dibikin buat ngejamin transparansi penuh. Dan sebenarnya ujung-ujungnya ini justru ngelindungin investor bersih kayak Anda dari pusaran ekosistem pencucian uang yang bahaya banget. Coba deh bayangin skenario ini. Anda baru aja nyairin profit kripto gede-gedean karena pengen beli rumah impian. Besoknya rekening Anda diblokir sepihak sama bank. Nah loh, ini nih yang kejadian kalau anomali penarikan Anda memicu sistem laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM. Kalau tiba-tiba ada dana miliaran masuk dari bursa ke rekening yang biasanya cuma ada mutasi jutaan rupiah, sistem AI Bank bakal langsung teriak siaga 1 dan deteksi itu sebagai potensi resiko. Anda sih emang nggak melakukan hal ilegal, tapi kurangnya komunikasi awal sama pihak bank bisa bikin Anda nyangkut di proses administrasi pemblokiran yang bikin pusing 7 keliling. Nah, makanya kita masuk ke bagian kelima yang paling penting buat dipraktekin. Panduan tarik dana aman, gimana caranya narik miliaran rupiah tanpa drama. Ini dia aturan emas di tahun 2026 yang pantang banget Anda langgar. Hindari sepenuhnya fitur peer-to-peer atau P2P global offshore. Serius, jauhin. Kenapa ini bahaya banget? Karena di P2P itu, Anda nggak pernah benar-benar tahu siapa pihak yang transfer uang fiat ke rekening Anda. Bisa aja kan, dana dari pembeli di platform P2P asing itu ternyata hasil sindikat penipuan siber atau judi ilegal. Kalau uang kotor itu sampai masuk ke rekening Anda yang tadinya bersih tanpa dosa bisa otomatis ikut dibekukan sama kepolisian karena terseret rantai penyelidikan. Jadi mulai sekarang, mending aman aja deh, selalu pakai jalur pencairan bank resmi lewat bursa lokal yang jelas-jelas diawasi OJK. Daripada nekat main P2P, mending ikutin 4 langkah elegan ini pas mau nyairin dana gede. Pertama, pastiin rekam jejak aset Anda udah sinkron sama pelaporan coretex, biar kedepannya nggak dikejar-kejar pertanyaan pajak. Kedua, ajuin kenaikan limit penarikan VIP di bursa Anda. Sekarang banyak kok platform berlisensi yang bisa ngelayanin limit sampai miliaran. Ketiga, nah ini rahasianya para pemain besar nih. Telepon relationship manager bank Anda sebelum Anda neken tombol tarik. Kasih tahu mereka nominal yang bakal masuk dan tunjukin bukti kalau dana itu cair dari platform yang berizin OJK. Terakhir, yang keempat, eksekusi penarikannya secara bertahap atau layering. Sesuaikan aja sama ritme likuiditas Anda biar nggak nimbulin guncangan di sistem perbankan. Pada akhirnya, paham soal ketatnya ekosistem baru di tahun 2026 ini tuh bukan sesuatu yang bikin kita harus takut. Malah sebaliknya, harusnya ini ngasih Anda ketenangan dan keyakinan penuh. Karena kekayaan digital Anda sekarang udah dijaga layaknya di dalam brankas institusi paling prestisius. Berkat intervensi OJK, struktur pajak yang makin ramah investor, plus standar keamanan kelas dunia, Anda benar-benar udah nggak lagi main di arena liar. Sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Dengan semua lapisan perlindungan super ini, masih mau ambil resiko naruh masa depan finansial Anda di platform bayangan? Atau Anda udah siap bawa kekayaan Anda masuk ke dalam benteng finansial paling aman yang pernah dibangun di Indonesia? Pikirin baik-baik ya.
Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita hari ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.